Oke, kembali lagi dengan Kapasitor Touch. Di video kali ini saya sudah ada laptop HP 14S DK0023AU. Nah, Windows bawaan dari laptop HP 14S DK0023AU ini adalah Windows 10 ya. Nah, tetapi di sini saya downgrade jadi Windows 8. Sedangkan untuk bawaannya itu Windows 10 dan driver-drivernya yang ada di situs resminya itu digunakan pilihannya itu hanya untuk Windows 10 saja. Di situ tidak ada pilihan untuk drivernya untuk di Windows 8 ya. Sehingga saat saya install ulang, driver WiFi-nya saya tidak bisa download dari situs resminya dari XP ya. Saya juga sudah coba cari di driver pack ataupun di driver escape, itu tidak ada yang cocok untuk driver wifi-nya untuk HP 14S yang saya gunakan ini untuk di Windows 8 ya. Saya sudah download dari kedua website tersebut, dari driver pack maupun driver escape, tidak ada yang cocok, sehingga bisa dilihat di sini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa wifi-nya belum terkoneksi ya. Ini saya zoom dulu biar terlihat. Nah, ini bisa terlihat bahwa dia belum ada atau belum tersambung untuk driver wifi-nya. Makanya di gambarnya dia ada tanda silang. Nah, lalu bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, di sini saya sudah ada adapter wifi dengan merek TP-Link dengan tipe TLWN722N. Jadi ini adalah adapter WiFi yang bisa kita koneksikan di PC atau laptop untuk menguatkan sinyal WiFi-nya sebesar 150 Mbps. Jadi kita tinggal install drivernya dari TP-Link TLWN722N ini, kita sudah bisa menggunakan driver WiFi baru ya. Jadi kita tidak pakai WiFi bawaan dari laptop atau PC, kita bisa gunakan jaringan WiFi-nya dengan menggunakan adapter TP-Link TLWN722N ini. Nah, jadi bagi teman-teman yang mengalami kasus yang sama saat install ulang atau misalkan saat ada masalah di driver wifi-nya, ini bisa digunakan jadi opsi untuk menggunakan TP-Link TLWN722N ini. Dia support di Windows 7, 8, dan 10 ya. Kemarin nyoba di Windows 11 masih belum bisa. Cuma tidak tahu nanti setelah video ini muncul apakah sudah ada yang support untuk Windows 11 untuk driver dari TLWN722N ini. Nah, jadi prinsipnya ini nanti saya gunakan untuk menjadi sumber wifi-nya, lalu saya tinggal install driver booster, lalu biarkan driver booster untuk mendetek semua driver yang belum terinstall ya. Jadi nanti tinggal kita install driver-driver yang belum keinstall termasuk wifi-nya dengan menggunakan driver booster. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara penggunaannya ya. Nah, sekarang akan saya tunjukkan bagaimana cara install dari driver TP-Link TLWN722N ya. Nah, bagi teman-teman yang belum punya drivernya, teman-teman bisa download langsung di websitenya TP-Link. Di situ tersedia, tergantung teman-teman menggunakan Windows berapa, teman-teman tinggal bisa pilih di situ. Kalau misalkan teman-teman menggunakan Windows 8.1 bisa download yang Windows 8.1. Bagi yang menggunakan Windows 8 bisa menggunakan driver yang menggunakan Windows 8 ya. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows-nya itu Windows 8.1, maka di sini saya gunakan driver dari TLWN722N-nya yang Windows 8.1 ya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk drivernya. Lalu teman-teman buka drivernya, teman-teman tinggal install saja yang setup ini ya untuk install drivernya. Nah, sebelumnya teman-teman bisa lihat ya di sini untuk wifi-nya belum terinstall ya, driver wifi-nya bawaan dari laptopnya. Dan ini pun juga sudah saya tancapkan belum terbaca karena driver dari adapter TP-Link TLWN722N-nya belum saya install. Nah, makanya di sini akan saya install dulu untuk drivernya. Nah, sekarang kan kita klik dulu untuk setup-nya, kita install untuk driver TLWN722N-nya ya. Nah, cara installnya kita tekan setup tadi. Nah, jika muncul tab seperti ini kita tekan yes.
Nah, sekarang drivernya sudah mulai mencari untuk adapternya ya. Nah, ini sudah saya pasangkan untuk adapternya. Nah, ini sudah terdeteksi bahwa adapternya sudah tertancap di laptopnya. Sekarang sedang proses untuk install drivernya ya. Nah, tandanya sudah berhasil untuk installnya ini, indikator dari adapternya ini menyala ya. Nah, bisa dilihat dia akan muncul indikator hijau menandakan bahwa dia sudah terdeteksi di driver TLWN722N-nya di PC. Nah, ini sudah berhasil untuk diinstal untuk drivernya. Dan bisa dilihat di sini sudah muncul ya untuk gambar WiFi-nya. Sudah tidak silang lagi, kita sudah bisa gunakan. Nah, nanti jika muncul seperti ini bagi teman-teman yang ingin menggunakan WPS bisa diinstal untuk WPS-nya. Di sini ada tombolnya juga untuk WPS-nya. Nah, di sini untuk mempersingkat waktu saja, di sini saya tidak akan untuk menginstal atau memberikan tutorial untuk cara WPS-nya. Kita langsung saja untuk hubungkan WiFi-nya ya. Kita coba buka lagi. Nah, ini sudah terdeteksi, sudah terbaca. Lalu sekarang kan kita konekkan WiFi-nya ya. Kita tunggu hingga berhasil terkoneksi ya. Nah, ini sudah berhasil terkoneksi untuk WiFi-nya. Nah, sekarang kita akan buka driver booster. Lalu kita scan untuk driver WiFi yang belum terinstall ya. Nah, di sini driver booster yang saya gunakan belum pro, jadi belum crack-crackan ya. Driver booster yang free saja. Nah, jadi untuk driver booster yang free ini sudah bisa untuk mendetek driver WiFi yang belum terinstall. Nah, jadi di sini terdeteksi ada dua driver yang belum terinstall ya, yaitu network adapter dari Realtek PCIe GPI Family Controller dan sistem device-nya, network controllernya belum terinstall di sini untuk drivernya. Nah, sekarang kita tekan saja untuk update now, dan sekarang adalah proses downloadingnya. Nah, sekarang kita tunggu hingga proses download dan installnya selesai. Jadi enaknya driver booster ini kita tidak perlu install secara manual, nanti akan terinstall secara otomatis juga. Setelah proses downloadnya selesai, nanti dia akan secara otomatis menginstal dari dua drivernya. Nah, ini proses downloadnya sudah selesai ya, cukup cepat, dan sekarang sudah memulai untuk proses installnya. Nah, sekarang kita tunggu hingga proses installnya selesai 100%. Nanti kita akan restart untuk PC atau laptopnya biar drivernya bisa terinstall secara sempurna ya. Nah, ini proses installnya sudah selesai ya. Dan kita tutup dulu untuk software driver boosternya. Dan sekarang akan kita reset dulu untuk PC atau laptopnya. Kita restart. Dan kita tunggu dia nyala lagi. Sekarang kita cabut dulu untuk adapternya ya. Kita coba apakah driver bawaan dari WiFi-nya sudah berfungsi dengan baik. Nah, sekarang kita sudah masuk lagi di laptopnya dan posisi adapter TP-Link untuk TLWN722N-nya sudah saya lepas ya ini, dan bisa dilihat di sini. Akan saya perbesar dulu. Nah, ini bisa dilihat bahwa driver WiFi-nya sudah tidak gambar silang lagi ya. Berarti menandakan bahwa dia sudah bisa terkoneksi. Untuk sekarang ini kita koneksikan dulu untuk driver WiFi-nya. Kita coba apakah sudah bisa terdetek. Kita masukkan password. Nah, kita tunggu beberapa saat hingga terkoneksi. Nah, sudah bisa terkoneksi ya. Nah, cuma di sini tulisannya dia WiFi 2 ya, karena yang pertama tadi yang kita instalkan drivernya dia di TP-Link TLWN722N. Cuma tidak masalah, tidak pengaruh apa-apa. Meskipun dia WiFi 2 juga jaringannya sama saja. Nah, jadi seperti itu cara mengatasi jika teman-teman mengalami masalah saat install ulang driver WiFi di laptop teman-teman ya. Jika misalkan teman-teman bingung cari driver WiFi-nya, teman-teman bisa lakukan dengan cara ini. Dengan teman-teman pasang adapter
TP-Link TLBN722N ya. Maka teman-teman sudah bisa install driver booster dan bisa menjadikan sumber WiFi baru di sini tanpa harus mencari driver bawaan laptop. Teman-teman bisa langsung install driver WiFi-nya dengan menggunakan ini. Nah, sekarang kita coba kita cek untuk speed internetnya ya. Nah, sekarang ini saya sudah masuk di speed test, kita cek untuk speed internetnya ya. Kita mulai. Nah, sudah terdeteksi ya, berarti dia sudah menunjukkan bahwa speed internetnya sekitar 16 Mbps, berarti untuk install driver WiFi di laptop HP 14S DK0023AU ini sudah berhasil dilakukan, dan driver bawaan dari laptopnya sudah berhasil kita install. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, bagi teman-teman jangan lupa untuk like dan subscribe channel Kapasitor Tech karena subscribe itu gratis. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Bye-bye.